ditangkap gara-gara korupsi 2,9 miliar rupiah, pegawai BUMN ini mendadak nangis toba. Sebuah kejadian mencuri perhatian publik di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan ketika seorang karyawati Bank BUMN ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Pindrang. Sebab tersangka wanita itu tampak menangis histeris saat mengenakan rompi khusus tahanan pelaku tindak pidana korupsi. Tersangka merupakan seorang pegawai bank plat merah yang berdomisili di wilayah Pindrang dan berinisial FMW. Bukan main, total kerugian negara atas perbuatan tersebut diperkirakan mencapai 2,9 miliar rupiah. Pelaku yang dituduhkan kepada tersangka adalah tindak pidana korupsi kredit, yakni produk fleksi pensiun dan prapensiun di bank bersangkutan. Modus operandi utama meliputi penguasaan dana pelunasan atau take over kredit yang seharusnya diberikan kepada debitur, namun justru dikuasai oleh tersangka tanpa izin. Dalam praktiknya, terdapat debitur yang hanya menerima sebagian dana pencairan kredit, sedangkan sisanya tidak diserahkan atau menjadi dana fiktif. Dari audit internal bank ditemukan 41 debitur dengan transaksi tidak wajar, dan 32 diantaranya mengalami kerugian akibat tindakan tersangka. Penyidikan dilakukan oleh Kejari Pindrang dan tersangka sudah ditahan setelah penetapan statusnya sebagai tersangka. Kepemilikan produk kredit yang bermasalah tersebut berlangsung sejak tahun 2022 hingga 2025. Tersangka bekerja sebagai sales kredit di bank yang bersangkutan dengan tugas menawarkan produk dan mengurus debitur pensiun atau calon pensiun. Perilaku pelaku tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga merugikan debitur secara langsung. Video yang beredar memperlihatkan momen ketika tersangka menangis usai penetapan sebagai tersangka, menambah sorotan publik terhadap kasus ini. Institusi bank dan Kejari Pindrang kini tengah melakukan koordinasi untuk melakukan pengembalian kerugian negara serta memproses pihak-pihak terkait. Pasal yang dikenakan kepada tersangka adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tindakan penegakan hukum ini diharapkan menjadi sinyal bahwa institusi keuangan penting diawasi dengan ketat, termasuk sistem kredit dan pensiun. Kasus ini juga memunculkan sorotan terhadap mekanisme internal bank dan pengawasan debitur yang memungkinkan praktik penyalahgunaan jabatan. Nasabah yang dirugikan menyuarakan keadilan dan transparansi karena sebagian dari mereka tidak menerima haknya sesuai proses kredit yang semestinya terjadi. Bank dan pihak berwenang setempat diminta mengevaluasi prosedur pencairan kredit agar tidak terjadi kembali kasus sejenis. Kejari Pindrang menjelaskan bahwa dana pelunasan kredit adalah hak debitur, bukan hak pihak bank atau perorangan untuk menguasainya. Bank digital atau audit internal bank menjadi kunci dalam penyidikan dan penegakan hukumnya. Publik mengamati bahwa aparat hukum dan instansi keuangan harus lebih proaktif dalam mengungkap praktik kredit bermasalah terutama di lembaga keuangan negara. Tidak heran, kasus ini juga mendorong pertanyaan tentang bagaimana pejabat bank plat merah ditunjuk dan diawasi agar tidak terjadi konflik kepentingan atau penyalahgunaan.